Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Nah, seperti biasa, teman-teman nanti boleh naik, ya, mengajukan diri untuk naik, dan saya akan naikkan teman-teman. Teman-teman boleh bertanya di seputar iman kekristenan tentunya, ya. Jadi live ini kita berdiskusi di seputar iman kekristenan saja, tidak membicarakan iman orang lain, dan itu juga tidak penting bagi kita, ya. Grisna Bahobrean, hati-hati kakakku kalau berdebat sama mereka. Iya, kebetulan kakak tidak suka berdebat, ya. Jadi kalau mau berdebat kakak turunkan gitu, ya. Karena yang namanya keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Tidak bisa diperdebatkan karena tidak ada titik temunya. Masing-masing punya standar kebenaran berbeda, ya. Jadi apanya yang mau diperdebatkan? Tidak ada, ya. Jadi di sini teman-teman muslim juga boleh naik. Jika Anda bertanya tentang iman kekristenan, tentang keimanan saya, tentunya saya akan menjawab, ya. Saya jawab, tetapi tidak untuk Anda sanggah. Anda tidak perlu menjelaskan iman kekristenan kepada saya. Lebih baik jangan diterima, Bu. Kadang kita sulit juga kalau di awal, kalau kita tidak terima begitu, ya. Itu nggak adil juga gitu. Karena kan ini sendung, live untuk berapologetika, ya. Jadi memang kita kadang butuh, ya, teman-teman muslim ini. Mereka bertanya tentang keimanan kita, lalu saya akan menjawab. Disitulah nanti terjadi berapologetik, ya, teman-teman, ya. Ya, kalau mereka ngeyel pada titik tertentu, tentunya saya akan kick, ya. Kalau ngeyel gitu kan, ya. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan kesaksian, ya. Di sini kesaksian iman tentunya, ya. Kesaksian iman saudara yang teman-teman kira akan bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain. Begitu. Yesus dilahirkan, kita dilahirkan, masa Yesus jadi Tuhan? Bedanya apa? Lanang ireng. Anda dilahirkan, Anda dikandung oleh ibu Anda, dan ibu Anda tidak perawan, ya. Kalau Yesus Kristus dikandung oleh seorang perempuan perawan, perempuan suci, sampai lahir pun dia perawan. Kemudian Anda dikandung oleh benih ayah Anda dan ibu Anda. Tapi kalau Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, ya, itu bedanya, ya. Jadi nggak mungkin Anda jadi Tuhan, kan? Oke, Arifin Koto, pada siapa Yesus menebus dosa? Kepada siapa Yesus menebus dosa? Ya, kepada neraka lah. Karena Anda tergadai kepada neraka dan ditebus oleh Yesus kepada neraka. Gitu, ya. Tapi sayangnya Anda tidak mau ditebus, ya.
masih tetap tergadai, maunya masih terus tergadai gitu kan. Oke, serigala berbulu tangkis, serigala berbulu domba harusnya ya. Kenapa Adam tidak dituhankan, nggak punya bapak dan ibu? Ya, Adam ya namanya, kenapa Adam tidak punya bapak dan ibu? Anda harus tahu mengapa Adam tidak dijadikan Tuhan. Karena Adam terbuat dari debu tanah. Debu tanah. Masa manusia yang terbuat dari debu tanah disembah? Kalau Yesus Kristus itu turun dari sorga, lahir ke dunia. Ya, dia dikandung oleh perawan Maria yang dari Roh Kudus, begitu ya. Jadi Roh Suci, begitu. Mengapa Adam nggak punya bapak dan punya ibu? Ya karena dia adalah manusia pertama. Kalau dia manusia ketiga, keempat, ya manusia pertama dan kedua itu tidak punya bapak dan ibu ya. Adam tidak punya bapak ibu, Hawa tidak punya bapak ibu, tapi Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Oke. Nah, manusia-manusia ketiga dan seterusnya baru punya bapak ibu. Contohnya Kain dan Habel, bapak ibunya adalah Adam dan Hawa dan seterusnya. Begitu. Jadi, mengapa Adam nggak punya bapak ibu? Karena dia adalah manusia pertama. Itu jawabannya ya. Ingat ya. Jangan ditanya lagi nanti. Berarti neraka punya kuasa bukan Yesus. Berarti neraka yang punya kuasa. Ya, neraka punya kuasa terhadap orang-orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi orang berdosa harus nyemplung ke neraka itu. Tetapi neraka justru tidak berkuasa atas Yesus. Makanya pada hari ketiga dia bangkit. Oke? Tapi neraka berkuasa atas Anda orang berdosa. Atas saya orang berdosa, atas seluruh umat manusia yang memang sudah berdosa. Gitu. Tapi neraka tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Paham? Arifin Koto. Bang Bots, Bu jelasin Amsal 7, 8, 19. Oke, nanti ya. Tetap semangat Bu untuk memberitakan kabar keselamatan. Amin, puji Tuhan. Afi Wahid, izin bertanya, Tuhan Yesus menyembah pada siapa? Tuhan Yesus tidak menyembah siapa-siapa ya, karena dia adalah Tuhan. Anda yang harus menyembah Yesus. Catipung, Adam manusia pertama. Yes, Adam. Kalau orang cerdas sudah tahu. Makanya Adam tidak punya bapak dan ibu karena dia adalah manusia pertama. Lanang ireng, Yesus dilahirkan, Yesus gugur jadi Tuhan. No. Ya. Yesus dilahirkan lalu gugur jadi Tuhan. Kata siapa? Kata Anda. Larang ireng. Karena Tuhan datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia, makanya dia harus mengikuti proses hadirnya manusia di bumi ini melalui apa? Melalui kelahiran. Makanya dia juga harus dilahirkan. Kalau dia tidak dilahirkan, itu bukan manusia namanya. Genderuwo, tiba-tiba gedebuk gitu kan. Ya kan, tiba-tiba udah besar aja dia. Waduh, semua orang jadi takut dong. Ya kan? Yesus ini siapa? Oh, itu hantu. Genderuwo, dedemit gitu kan, tiba-tiba ada. Nah, tapi karena memang Alkitab sudah menubuatkan ya, dia hadir di dunia mengambil rupa seorang manusia, ya dia harus mengikuti proses hadirnya manusia. Bedanya adalah karena Yesus Kristus adalah Allah yang maha suci, yang maha kudus, jadi proses kehadirannya ke dunia pun itu tidak menyalahi kodratnya sebagai Allah yang maha kudus ya. Dilahirkan, dikandung oleh seorang perawan yang masih kudus ya, yaitu Maria. Oke? Yang tidak pernah tersentuh laki-laki. Nicholas Haryoko, mereka kalau nggak mengimani Tritunggal nggak bakal masuk ke akal sehat mereka yes banget itu ya. Karena kalau tidak memahami konsep Allah Tritunggal, begitu banyak ayat tentang Yesus Kristus tidak akan bisa dipahami. Begitu banyak ayat tentang Allah tidak akan bisa dipahami. Pasti akan mentok ya, akan akan terbentur sana sini begitu ya, terbentur ke sana dan ke sini karena tidak memahami
konsep Allah Tritunggal. Bangsam 2489, kenapa Yesus itu berupa bule? Yesus bule, Anda lihat di mana? Kalender, ya, atau Anda lihat di lukisan. Nah, itu dilukis oleh Leonardo da Vinci, ya, seorang pelukis Prancis. Apakah itu Yesus? Tidak, ya. Jadi saya tidak mengimani bahwa yang di kalender itu, yang di lukisan itu adalah Tuhan Yesus, karena di kitab Yesaya dikatakan, rupanya tidaklah tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Jadi pasti Tuhan Yesus saya tidak seganteng itu, tidak seganteng bule itu ya. Siapa nama Roh Kudus? Siapa nama Roh Kudus? Nama Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, Roh kebenaran, Roh damai sejahtera, ya. Roh Allah juga disebut. Banyak sekali sebutan untuk Roh Kudus. Oke teman-teman, saya akan naikkan dulu. Ada teman kita yang mau naik ya. Jadi kita akan mulai acara ini. Terima kasih untuk teman-teman. Teruslah ya, tetap layar. Ini baru 3,6, masih jauh sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan mengapa harus penting sekali tetap layar. Ya, tetap layar kenapa? Supaya live kita aman teman-teman ya. Jadi kalau di report tidak dihentikan oleh TikTok secara tiba-tiba teman-teman. Saya naikkan dulu teman kita. Kent. Halo, selamat malam saudara Kent. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam. Kent bisa on cam? Aduh, takut sih soalnya baru murtad sebulan. Ah, puji Tuhan. Ya, Iya, malah soalnya orang tua bersorak-sorak. juga ini apa namanya belum tahu juga sih mengenai kalau aku lagi udah murtad gitu. Gak apa-apa Hmm, ya, Bu? ya nggak apa-apa. Oke. Demi Ah, keamanan ya, lebih safety ya. iya demi Oke, keamanan gitu. dimaklumi. Ah, Ya, oke Ken. Ada yang bisa mau bertanya kah, atau mau sharing kah, atau mau kesaksian? Iya, kalau dari Ibu aja deh. Ibu mau apa dari Ken gitu. Oh Mau aku iya, kalau ibu kesaksian atau Ibu mau sebenarnya karena bertanya? masih baru katanya baru terima Yesus, baru bertobat ya. Jadi tentunya kita Ah, teman-teman juga di sini pengen tahu kesaksiannya Ken dong, ya kan? Kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Bisa di-sharingkan Ken? iya bisa boleh banget. Oke, Oke, aku silakan. sebenarnya mulai apa namanya, mulai eh, apa ya dijamah sama Tuhan itu dari tahun 2016 ya, waktu itu masih Hmm, masih sekolah. 2016 itu masih sekolah, itu aku masih kelas SMA. 3 SMA di waktu itu. Iya, Hmm, kelas 3 oke. SMA. Padahal aku tuh dari kecil itu apa ya, dari kecil kan aku lahir sebagai seorang muslim. Ya. Aku lahir dari rahim seorang ibu seorang muslim kan, otomatis aku diajarkan mengaji, sholat, berpuasa. Itu udah pasti ya, Bu, ya. Iya Ya pasti kan? itu. Hmm. Nah, aku nggak ada kepikiran sama sekali untuk pindah Kristen atau murtad, itu nggak ada. Hmm, Dulu padahal aku benci banget sama Yesus. pasti. Hmm. Iya, aku dulu benci banget loh sama Yesus. Sama orang Kristen dulu aku benci banget ya, ngelihat setiap apa, kalau misalkan aku pulang sekolah itu kan Hmm. pasti otomatis aku ngelewatin gereja, karena Hmm. aku mau arah pulang tuh, arah jalan pulangku tuh ngelewatin gereja gitu. Nah, ketika aku Hmm. lewat gereja tuh aku kayak benci banget. Bahkan aku dulu pernah ngeludah loh di depan Oh ya. gereja. Iya, karena saking bencinya gitu. Nggak tahu kenapa kayak benci aja gitu. Nah, Iya. terus akhirnya pas, singkat cerita, itu tahun 2016 aku tuh lagi dalam keadaan bimbang, galau. Gimana sih anak-anak sekolah galau gitu kan? Galaunya Hmm. bukan masalah percintaan, Bu, galau kayak lagi ada masalah sama keluarga gitu-gitu. Terus Hmm. nggak tahu kenapa di otak aku, di pikiran aku tuh kayak terlintas,
Isa Al-Masih gitu. Kalau kalau di Islam dulu kan Nabi Isa ya. Iya, Nah, betul. kayak di pikiran aku tuh Isa, Isa, Isa gitu. Kenapa sih aku kok ke Nabi Isa gitu? Kenapa ya? Kenapa gitu? Itu awal mulai gitu. Terus yang kedua, aku sholat tahajud dong. Sholat tahajud karena aku lagi ada masalah. Aku sholat tahajud. Aku berdoa sama Tuhanku waktu itu. Terus akhirnya pas ketika aku udah sholat, malam-malam malam-malam itu pas udah selesai sholat itu aku balik lagi pikiran aku dari Isa, mohon maaf, dari Isa ke Yesus, ya Ah, kan. Nah, oke. aku tuh jadi bertanya-tanya gini loh Bu, kayak kok bisa sih padahal kan aku Islam gitu, kok pikiran aku tuh ke sana gitu. Aku kayak Daniel awalnya kayak nggak mungkin, masa aku percaya sama Tuhannya orang murtad sih gitu, itu kan manusia yang disalib, itu bukan Tuhan gitu, masih kayak gitu Bu awalnya. Oke. Terus lama-lama aku tuh kayak bergerak, hati dan pikiran aku tuh tergerak kayak ada yang bisikin gitu. Kayak ayo kamu download di Play Store, download Alkitab, ayo dong Ken download gitu. Akhirnya Bu, aku download Bu Alkitab itu kayak iseng-iseng buka tuh Alkitab. Tapi aku masih istighfar ya waktu itu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu-gitu kan Bu. Terus Tapi tetap lama-lama di-download ya, tetap di-download. ya tetap download gitu, kayak hati aku tuh kayak kayak terdorong gitu loh buat buka Alkitab gitu kan. Walaupun Padahal sambil di situ aku istighfar gitu. istighfar terus kayak istighfar kayak aku nggak boleh murtad, aku Islam, aku Muslim gitu-gitu terus. Tapi kok makin lama makin baca Alkitab tuh kayak makin kecanduan gitu. Ngerti nggak sih Bu? Isinya tuh kayak Iya. bikin bikin kayak kok pengen baca terus gitu loh. Ya Ya, kan? memang. Mm. Terus lama-lama aku tuh dari Alkitab kayak pengen buka YouTube gitu, buka YouTube tuh pengen Oh, denger lagu lagu rohani. iya, iya. Nah, dari situ kayak kok adem ya. Terus lama-lama makin lama aku masih sholat tuh kayak sholat taubat, kayak aku udah ngelakuin dosa nih aku jangan-jangan murtad nih gitu kan. Aku akhirnya sholat taubat, tapi pas waktu aku sholat taubat besoknya setelah aku melakukan sholat taubat itu aku udah balik lagi Muslim tuh Bu, ya Oh, kan. 1 tahun berjalan lagi, aku keinget Yesus lagi. Gitu waduh. terus hidup aku. Muslim keinget Yesus. Muslim kayak aku jadi kayak nggak bisa kepaksa. Ini Heeh. kayaknya aku nggak bisa nih gini terus. Apa aku ke gereja ya gitu? Apa aku ninggalin Islam ya gitu ya? Karena kayak aku tuh kayak merasa terpanggil aja gitu loh Bu. Terus akhirnya aku keberaniin diri ke gereja itu tahun 2021. 2021 kayak ke gereja tuh ketemu sama pendeta waktu itu, pendeta kan. Terus aku disuruh belajar iman dulu di Kristen tuh gimana. Kamu kamu nggak boleh asal langsung aja gitu. Kamu yakinin hati kamu. Pendeta pun juga nggak maksa aku untuk kayak wah ayo dong masuk Cepet-cepet Kristen, baptis nggak gitu. nggak? Cepet-cepet Iya. baptis nggak? Gimana Bu? Cepet-cepet disuruh baptis nggak? Nggak kan? Enggak. Dimuridin dulu ya? Pendetanya Nggak kayak dulu ya? Ya. kayak kayak gimana ya, nggak dipaksa kayak wah ayo ayo dong kamu masuk Kristen, enggak. Pendetanya kayak coba kamu pahami dulu iman Kristen, Waduh. yakinin dulu iman kamu ke Kristen tuh gimana, sama Tuhan Yesus yakinin dulu aja, nanti kamu nggak yakin lagi balik lagi ke Muslim coba gitu. Akhirnya bener tuh kayak takut lagi tuh kayak murtad gitu kan, baiklah tapi balik Muslim terus kayak ingat Yesus lagi. Dan tahun 2024 ini aku meyakinkan diri nih Bu, Yes. kayak ya udah nih jadi pengikut Kristus nih, udah yakin banget sampai akhirnya ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pindah Kristen. Dan mohon doanya untuk teman-teman, aku bulan depan aku mau dibaptis gitu. Karena Amin. aku minta sama pendetanya sebelum Natal itu aku minta dibaptis gitu Bu. Ah, oke. Hmm, Itu momen ya, yang sangat ini ya, sangat spesial lah ya. iya, iya sangat Pokoknya spesial Bu. luar biasa Ken. Ibu boleh tanya-tanya dikit nggak Ken ya? Iya boleh boleh boleh, iya Bu Ya, boleh banget. ini kan tadi 2006 waktu kelas 3 SMA ya. 2016 maaf. Iya 2016 ya, kelas 3 SMA itu kan apa kalau lewat ini lewat gereja katanya ada rasa benci banget ya bahkan meludah gitu kan. Iya. Itu kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ken kok bisa memendam rasa kebencian sebegitunya gitu ya, begitu dalamnya gitu terhadap kekristenan itu.
Apa yang membuat Ken bisa seperti itu? Karena gini Bu, karena di agama aku tuh kayak aku kan merasa agamaku paling benar ya gitu kan. Jadi aku merasa kayak orang Kristen tuh menuhankan Tuhan yang salah, masa manusia disembah gitu loh. Awalnya gitu Bu. Oh, Karena aku oh. nggak tahu kan gitu loh. Masa tuh manusia, masa Tuhan berwujud manusia sih disalib lagi gitu. Makanya aku kayak benci aja Mati gitu. lagi. Terus mati lagi gitu loh. Tuhan kok mati sih gitu. Iya, Jadi aku iya. kayak suka mengolok-olok mereka aja gitu awalnya. Iya, iya. Dan benci itu jadi cinta tuh bener banget loh Bu. Benci itu benar-benar cinta ya. Iya betul. Iya. Jadi itu yang orang bilang apa? Hatinya Ken dibalikkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Tuhan Iya, Yesus bisa apa kuasa memutarbalikkan hati orang. Iya kan? Kan itu ada firman Tuhannya bahwa dia iya, kuasa memutarbalikkan hati orang. Nah, inilah yang terjadi dengan Ken. Ya kan? Dari benci jadi benar-benar cinta gitu kan? Luar biasa. iya, Nah, ini waktu mendownload Alkitab, ya kan? Itu kan kan tadi bilang setelah baca Alkitab pengen baca lagi, baca terus kayak jadi kecanduan ya. iya, Itu kok bisa betul. seperti itu kan? Kok bisa apa jadi apa kalau baca Alkitab itu kayak pengen baca terus gitu? Kok bisa gitu? Iya, Kalau karena boleh. gini, karena aku bacanya tuh, aku kan nggak telah untuk sekarang aku nggak begitu fasih sama Alkitab ya Bu, tapi di Alkitab itu aku tahu banget firman-firman Tuhan itu yang di Alkitab itu kebanyakan Yesus sendiri yang berbicara, yang ngomong langsung gitu loh, kayak apa namanya soal keselamatan gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan dijamin sama keselamatannya sama sama Yesus dan itu yang bilang Yesus sendiri loh, bukan murid-muridnya. Jadi kebanyakan di Alkitab itu yang berbicara kepada murid-muridnya tuh kebanyakan tuh Yesusnya langsung, yang ngomong langsung tuh Yesusnya. Itu yang bikin aku kayak kecanduan itu, Bu. Karena apa ya kayak kayak bisa dibilang tuh kan faktanya seperti itu gitu jadi kayak apa Yesus tuh cinta dan kasihnya itu yang bikin aku ngerasa kangen aja baca Alkitab kayak ibaratnya tuh kayak baca surat cinta dari Tuhan gitu ngerti gak sih Yes, Bu betul betul. secandu itu iya Itu apa? Ausdruck apa ya? Ausdruck pernyataan pernyataan yang tepat sekali ya. Alkitab itu adalah surat cinta dari Allah. Yes, iya benar. betul iya kan ya Iya, seperti itu iya. Luar biasa. Ya, jadi semakin iya membaca Alkitab semakin cinta ya sama Tuhan Yesus kan, semakin mengenal Dia, betul semakin iya memahami Dia gitu kan. Iya, karena memang Tuhan Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku akan menyatakan diriku kepada mereka. Ya, karena Ken iya mengasihi Tuhan Yesus, rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada Ken. Eh, itulah sebab Ken bisa memahami semua firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus maupun dari kesaksian para rasulnya gitu kan. Ya, benar ya kayak gitu iya ya. boleh bentar-bentar Bu Ya, oke. ya ini banyak banget nih yang masih ada suaraku ya Bu ya Masih, masih, masih. Masih. ini banyak Ya. banget yang di bawah komen tes baca Al-Fatihah loh. Aku bisa loh baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek juga bisa. Aku Muslim. Apa Iya. aku harus baca Al-Fatihah? Iya, enggak Apa harus. aku harus baca surat apa sholat bacaan sholat gitu? Aku hafal semua dari atahiyatul akhir, atahiyatul awal, takbiratul ihram. Aku bisa semua. Aku Muslim. Iya, Tapi iya. kebanyakan dari mereka kayak nggak percaya, dikira aku ngaku-ngaku Kristen lah, Nah, dikira aku ini ya udah terserah. bodong. Ya. Dulu sih iya Mm-mm. ibu juga mengalami juga ya di apa dikira ini murtadin bodong gitu. Loh, ibu juga Tapi murtad juga ya? iya, ibu murtadin Oh, ibu murtad. Dari tahun kapan bu kalau boleh tahu? dari tahun 2004. Oh, Tetapi udah ibu lama sudah ya. mencari apa? Mencari Allah yang sejati itu dari usia 18 tahun kelas 2 SMA.
Ya, jadi Oh, iya, eh, jadi waktu itu begitu. ya mungkin Ibu kesaksian sedikit ya untuk Iya, Ken. iya, Ken baru boleh, boleh, boleh. baru pertama ya masuk ke Iya, ya. Ya. iya, Jadi di usia 18 tahun kelas 2 SMA itu Ibu memiliki apa muncul di hati itu pertanyaan yang sangat teologis gitu ya. Jadi iya. Ibu bertanya, Allah itu Esa, yes, Ibu sangat yakin Allah itu Maha Esa, gitu kan? Mm-mm, Tetapi itu mm. ada banyak agama di dunia ini, gitu loh, ya kan? Apakah semua agama ini dari Tuhan yang satu itu, gitu, dari Tuhan yang Esa itu? Nah, setelah Mm-mm. setelah dipikir-pikir, karena perbedaannya antara satu agama dengan yang lain sangat sangat besar sekali, seperti jalan keselamatannya berbeda, ya kan? Standar moralnya berbeda gitu, terus ajarannya juga berbeda banget gitu. Ya nggak mungkin lah Mm. semua agama itu dari Tuhan yang satu gitu. Nah, terus gimana dong? Apakah semua agama itu salah gitu? Nah, Ibu nggak Iya, yakin nggak semua agama salah karena Allah itu ada, karena Tuhan yang Maha Esa itu ada, pasti hanya satu saja gitu yang dari Dia iya, gitu. betul, betul, betul. Ya, terus Ibu mulai bertanya lagi, lalu yang mana dong gitu kan? Dari semua ini yang Iya. mana gitu. Nah, akhirnya pada saat itu Ibu membuat satu beberapa kriteria untuk Allah yang sejati itu ya. Pertama, dia harus maha kuasa, ya kan? Maha kuasa artinya dia harus berkuasa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk, oleh manusia gitu. Bahkan di Iya. luar jangkauan akal pikiran manusia dan Tuhan mampu melakukan itu. Itu yang Mm. pertama. Terus yang kedua, dia harus maha adil, ya. Jadi Oh, pengajarannya itu tidak boleh mengandung ketidakadilan, gitu ya. Jadi baik untuk pria, untuk wanita, untuk orang yang berkuasa, untuk manusia yang lemah, gitu kan. Itu semua pengajarannya tidak boleh mengandung ketidakadilan, gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia harus maha tahu, gitu, maha tahu. Nah, maha tahu itu artinya dia harus mampu memberitahukan hal-hal yang sudah jauh, sudah terjadi jauh ya, jauh di belakang, dan juga mampu memberitahukan hal-hal yang jauh di depan. Nah, setelah mempelajari Alkitab, Ibu jadi tahu, contohnya Musa. Musa kan menulis kitab Taurat itu, kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, Keluaran, Imamat gitu kan, 5 kitab Musa. Itu Musa tidak pernah ya seperti di Kejadian dia menulis sedemikian apiknya tentang penciptaan. Apakah Musa hidup pada saat Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya? Kan tidak. Tapi mengapa iya. Musa bisa menuliskan itu dengan sangat jelas dan sangat sistematis gitu kan? Nah, Mm. Ibu yakin bahwa Allah lah yang mengilhami Musa sehingga dia bisa menulis kitab Kejadian itu dan Iya, kitab-kitab, betul. ya kan? Berarti Tuhan itu berkuasa memberi maha tahu ya, dan dia mampu memberitahukan hal-hal yang sudah terjadi gitu jauh sebelumnya. Kemudian dia juga harus bisa memberitahukan hal-hal yang belum terjadi yang masih jauh di depan. Nah, ini yang kita kenal dengan nubuatan. Ya, jadi tentang Yesus saja di Alkitab itu lebih dari 300 nubuatan di Perjanjian Lama, dan itu sudah digenapi sebagian besar gitu kan. Tinggal nanti kedatangannya yang kedua kali itu yang belum digenapi gitu kan. Nah, jadi Iya. itu sangat jelas sekali bukti kemahatauan Tuhan gitu. Nah, yang keempat yaitu dia harus maha suci atau maha kudus gitu. Jadi Allah yang Maha Esa ini tidak boleh pengajarannya mengandung sesuatu yang nilai moralnya sangat rendah gitu. Ya, jadi Mm. dia harus punya standar moral tertinggi dalam pengajarannya. Nah, dan ini sangat jelas dilihat di dalam ajaran-ajarannya Tuhan Yesus, begitu kan? Nah, kemudian yang kelima, dia harus maha kasih. Artinya dia maha Iya. kasih. Ajarannya tidak boleh mengandung kekerasan, kebencian, ya kan? Dan hal-hal yang mendatangkan kebinasaan gitu bagi umatnya, nggak boleh, gitu ya. Nah, pada saat itu 5 kriteria ini Ibu pakai dalam mempelajari kitab suci.
kitab yang lama Iya. maupun yang baru yaitu Alkitab. Begitu. Nah, itu membutuhkan waktu 22 tahun, Ken. 22 Iya. tahun Oh, ya. 22 tahun ya, Bu? Ya, mempelajari dua kitab ini dan compare, membandingkannya apple to apple gitu. Nah, kemudian pada usia 40 tahun itu ibu baru memutuskan memilih Allah yang ada di Alkitab untuk dipercayai dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di usia 40 tahun. Amin. Begitu, Ken. Berarti Ibu lama juga ya? Iya, karena kan kalau di Padang ibu kan dari Sumbar ya. Jadi kalau di Sumatera Barat itu ya nggak ada penginjil di sana. Jadi kita mau tanya-tanya apa kan eh, nggak bisa. Apalagi kalau kita mau tanya-tanya tentang agama lain gitu kan. Nah, ini mau apa ini? Gitu, apa ini dengan anak ini gitu kan? Ya, jadi Iya. kitab yang sendiri aja itu lama mempelajarinya. Karena biasa kalau ngaji sih kita bisa ya kecil-kecil kita udah khatam Quran gitu. Iya, ngaji bisa. Tapi kan nggak tahu Tapi artinya. kebanyakan orang ngaji itu nggak tahu artinya. Ya udah ngaji-ngaji aja. Kita Iya, kita makanya ngaji dari kecil tuh cuma diajarkan ngaji ngaji. bahasa Arab gitu. Iya kan? Nggak Iya, menghafalkan diajarkan ini saja. artinya gitu enggak. Artinya kita nggak tahu itu. Nggak Jadi tahu. waktu itu ibu membeli kitab Quran yang ada terjemahannya. Itulah yang diplototin terus, yang dipelajarin terus gitu, ya kan? Sampai dicoret-coret, dicatat apa segala macam ya. Nah itu akhirnya setelah ada kesimpulan dengan kitab yang pertama itu, akhirnya ibu membeli Alkitab. Nah inilah titik baliknya ya, ketika tadi Ken bilang kalau kita membaca Alkitab jadi kecanduan, pengen baca terus Iya betul. alami, itu kan ibu ngalamin gitu ya. Iya. Ya, jadi ibu mulai baca dari kitab Kejadian kan, kitab Kejadian, penciptaan terus secara beruntut gitu. Semakin ingin terus baca, pengen tahu apalagi gitu kan. Nah, begitu. Memang benar kalau kita baca Alkitab akan seperti candu gitu. Candu atau haus akan kebenaran gitu kan. Kita pengen tahu Betul. apa Iya. lagi nih, Tuhan mau apa lagi nih gitu kan. Luar biasa ya. Jadi ibu juga ngalamin seperti Ken gitu. Nah, itu sepintas ya Ken kalau Iya, tentang iya, Bu. ibu. Jadi Tapi Ken baru sebelumnya dulu Ibu waktu Muslim pakai hijab nggak? enggak. Karena pada zamannya ibu dulu ya Islamnya belum seperti sekarang ya. Jadi orang Sumatera Barat itu dulu juga nggak ada yang pakai hijab gitu. Paling nenek-nenek lah kalau pulang haji baru dia pakai takulu takulu balili selendang yang diginiin gitu ya. Hijabnya juga nggak seperti hari ini selendang dililit-lilit begitu aja gitu. Itu pun kalau pulang haji atau dia sekolahnya di pesantren ya, atau dulu mah top-topnya di Canduang itu. Kalau udah sekolah di Canduang itu udahlah di daerah Bukit Tinggi sana. Itu sekolah agama yang terkenal ya dulu ya. Nah, jadi kalau wanita-wanita muslim di tahun 90-an ke bawah di Padang itu sih belum banyak yang berhijab. Iya Satu-satu. betul sih, betul. Iya. Bahkan zaman sekolah pun mamaku pun juga bilang dulu sekolah juga nggak pakai hijab gitu loh. Iya. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan pakai hijab ya Bu ya. Kalau yang Muslim ya gitu loh. Ya, betul. Kalau dulu enggak ada. Paling kita hari Jumat pakai baju kurung gitu kan, pakai kain baju kurung ya untuk inilah menghargai budaya kan ya. Tapi enggak berhijab. Itu hijab ini ya 20 tahun ke belakang aja lah kali kayaknya sih. Ya kan sebelum-sebelumnya enggak ada. Bahkan seluruh Indonesia lah belum membumi gitu kan hijab-hijab gitu. Gitu. Iya Bu, betul. Ya, ini kan pengaruh ajaran-ajaran baru yang masuk ya, aliran-aliran baru yang masuk ke Indonesia gitu. Iya, iya Ken, luar biasa Ken. Ibu mau tanya lagi nih, pada tahun Iya, Bu. 2021 Ken kan Iya. memberanikan diri untuk ke gereja. Itu gimana tanggapan keluarga? Tahu atau nggak tahu mereka? Enggak tahu. Itu zaman kuliah ya Bu ya, zaman kuliah
itu ngeberanin diri ke gereja karena kan ngerantau ya, karena mikirnya gini, ada kan dari jauh dari orang tua, nggak apa-apa dia ke Iya. gereja biar 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 ngerasa ini bener gak sih gitu. Dan itu aku nggak cuman ke gereja aja Bu, aku juga sempat nanya-nanya ke ustadz juga waktu itu, kayak karena kan di situ kan aku muslim, Iya. jadi aku tuh membandingkan gitu loh, kayak antara pendeta sama ustadz gitu. Terus akhirnya tapi kok aku lebih lebih nyaman sama pendeta gitu, akhirnya ya udah. Nyamannya Keluarga aku gimana nggak kan? tahu, Ya nyamannya tuh membuat. kayak kayak dari cara obrolannya, terus Oh, dari cara oke. dia menyampaikan tentang kebenaran Yesus gitu-gitu loh Bu. Itu yang bikin aku kayak, kok aku pengen kenal lebih jauh ya sama Yesus ini, sebenarnya Yesus ini tuh siapa gitu loh. Kayak kayak ada tanda tanya di dalam hidup aku gitu, akhirnya ya udah. Aku besoknya ke gereja, itu ke gereja tuh 2 kali, itu sama satu lagi aku tuh ikut kayak komunitas pemuda Oh, di perkuliahan. Nah, itu aku kan punya temen Chinese ya, punya ya. temen Chinese. Terus itu kebetulan teman aku tuh Kristen karismatik gitu loh Bu. Ibu tahu? Iya, iya, Mm. Kristen Nah, karismatik. terus akhirnya aku tuh kayak nanya tuh ke dia, boleh nggak sih aku tuh ikut kamu gitu. Boleh, tapi aku nggak ngajak loh ya, aku nggak ngajak kamu untuk pindah ke agamaku loh. Dia sampai bilang kayak gitu. Terus aku bilang kayak, enggak kok, aku tuh cuman kayak pengen tahu aja kalian tuh ngapain sih, kok kayak nyanyi nyanyi gitu tuh, itu tuh kalian ngapain gitu kan. Terus akhirnya ya udah, aku tuh kan ikut ikut dia gitu. Terus baru aja di depan pintu aku udah disambut kayak 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 gini Bu. Halo Kak, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Itu pun di Iya. dalam hati aku pun aku masih astagfirullahalazim, astagfirullahalazim gitu Bu. Masih ini ya, masih Iya, membuka. masih kayak gitu, kayak terus di situ aku kan nggak tahu ya mau ngapain. Terus kata temanku, kalau kalau misalkan mereka berdiri ya udah kamu ikut aja, tapi kalau misalkan kamu mau duduk ya udah duduk aja di belakang. Terus aku tuh awalnya duduk di belakang tuh Bu, tapi kok makin lama aku ikut deh, ikut temen aku gitu. Ya udah aku nyamperin dia, ikut temen aku, ya udah aku ngikutin dari acara sampai awal sampai selesai. Dan itu aku inget banget lagu di tahun itu, satu-satunya yang ku andalkan itu kayak lagu favorit sampai sekarang. Apa itu? Itu lagu rohani satu-satunya yang ku andalkan Bu. Coba aja di search di YouTube, itu lagunya enak banget Bu. Andalkan ya. Siap, Iya, siap. Biasa memang itu. gitu. Nah, terus pas pulang dari situ, aku Nah, ngerasa kayak kangen lagi gitu. Ini aku nah, sebenarnya kenapa sih? Aku tuh Islam kok kayak gini gitu. Kok kok tiap aku kayak apa? Kok tiap aku mau balik lagi ke Islam, aku kepikiran Yesus lagi. Sebenarnya Yesus ini siapa? Nah, sering Bu kayak gitu. Islam Kristen gitu terus. ya itu berarti dalam ini ya, dalam proses Ken mau apa, mau dimenangkan ya oleh Tuhan Yesus gitu kan. Ya, Jadi karena Ken merespon gitu, merespon apa kasih Tuhan. Tuhan gitu kan, merespon Ya, Tuhan. Kalau orang yang tidak meresponnya juga Tuhan Yesus nggak seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kalau kebenaran itu, kalau kita melihat kita nih ibaratnya di hutan belantara, ya kan? Kemudian kita cukup melihat satu titik terang aja di kejauhan, satu titik kecil yang terang aja di kejauhan. Itu kita sudah punya pengharapan, wah di situ ada kehidupan, di situ ada desa, di situ ada manusia, ya kan? Nah, sama kalau kita ya, dari luar jadi Kristen sama kayak gitu, gitu. Jadi memang setiap hari ya kita selalu dibawa, digiring kepada terang itu. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada terang itu, gitu. Gitu, Ken. Wah, luar biasa ya. iya Bu. Iya. Jadi Ken sekarang masih kuliah atau udah selesai? Kalau sekarang udah selesai Bu, udah kerja juga gitu. Oke, siap-siap. Luar biasa ya. Jadi pesan Ibu untuk Ya, Ken, boleh dikasih ini sedikit ya, boleh masukan ya. boleh banget Bu, boleh ya.
Jadi apa? Karena masih baru ya. Pertama, memang kita sebagai seorang murtadin itu dituntut banyak untuk belajar, ya kan? Jadi nggak Iya. bisa dalam kekristenan itu belajar tuh wajib gitu, terutama tentang firman Tuhan Iya. yang ada di Alkitab. Ya, karena ibadah kita yang sejati itu bukan hafalan gitu kan, bukan ritual gitu, tapi bagaimana kedekatan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Jadi itu membedakan Iya. Kristenan dengan agama-agama lainnya. Nah, kita baru akan merasa dekat sekali dengan Tuhan ketika kita mengetahui isi hati Tuhan itu seperti apa, ya kan? Kehendak Tuhan itu Mm-mm. seperti apa pada diri kita gitu. Dia maunya kita tuh gimana gitu, ya kan? Terus dia isi hati Tuhan tuh seperti apa? Itu kita bisa tahu lewat pembacaan kitab suci kan, lewat firman-firmannya. Mm. Nah, jadi kalau bisa Ken setiap hari disediakan waktu untuk membaca Alkitab ya. Minimal Iya, Bu. satu pasal setiap hari, satu pasal setiap hari. Nah, nanti firman Tuhan itu sendiri yang akan bekerja di dalam diri Ken. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, ya kan? Jadi dengan bantuan Roh Kudus nanti Ken akan mengalami pertumbuhan iman ke arah yang lebih baik, yang lebih sempurna. Begitu ya. Iya, Ibu, makasih untuk masukannya. Ya. Iya. Dan jangan malu-malu bertanya kalau tidak tahu atau tidak paham tentang pas baca Alkitab ada yang tidak dipahami, jangan malu-malu bertanya kepada gembalanya gitu. Ya. Iya, Bu. Iya. Punya mentor juga. Aku juga ikut pemuda Kristen juga itu tiap hari Sabtu selalu ibadah jam 6 sore. Pendalaman Alkitab ya, ada pendalaman Alkitab di sana. Iya, ada. Punya mentornya juga kita, Bu. Bagus. Gitu. Iya, Mm-mm. bagus. Ya. Iya. Ken kalau nggak keberatan bisa kasih nomor WA-nya di itu ke Ibu ya. Di di Oh iya, DM boleh banget, Bu. Boleh banget, Bu. Iya. di DM aja ya. Nanti aku DM. Aku udah follow Ibu juga kok. Oh iya, oke. Heeh, heeh. Iya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi lebih lanjut kan? Iya, boleh banget Ibu dengan senang hati. Ya, karena sama-sama murtadong. Iya. Iya, Bu, boleh Pengalaman banget. kan saling membangun, saling menguatkan ya Ken ya. Iya, amin. Oke Ken, ada yang mau ditambahkan lagi? Aku rasa sudah sih Bu daripada aku difitnah-fitnah bohong-bohong terus ya Bu ya. Oh, nggak Padahal usah. aku padahal aku bicara sesuai kesaksian aku gitu, tapi orang-orang tetap aja berkomentar di bawah aku Ya, dibilang nggak apa-apa. bohong, Abaikan saja. fitnah, ya udah terserah yang penting Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Dan kita Heeh. juga tidak butuh pengakuan dari manusia. Ya, Iya ingat tidak butuh. kita tidak butuh pengakuan dari manusia ya. Iya, Jadi jangan terlalu diambil hati gitu. iya Ya. betul. Iya Bu. Oke Ken ya. Oke Ken, Iya Bu. semangat ya. Tuhan Iya Yesus terima kasih memberkati. Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Nah, Shalom. ya. Tuhan Yesus berkati yuk. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Eh, Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang membuka hatinya untuk kebenaran, pasti Roh Kudus akan bekerja ya. Halo, selamat malam Pak Marturia. Sampai bertemu kembali Pak. Ya, selamat malam. Gimana suaranya jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Ya, terima kasih. Ya, Iya Pak. terus semangat dalam memberitakan Injil, Bu Nover. Amin Pak. Terima kasih. Ya, jadi Ya. ya saya mengikuti semua tadi pembicaraan dan tentu benar bahwa ini nggak apa-apa ya Bu ya. Saya cuma nambahin aja ini. Iya, silakan Pak. Silakan Di, Pak. di waktu yang singkat ini mungkin saya cuma menambahin bahwa benar bahwa iman kita di dalam kekristenan itu adalah iman yang dipertanggungjawabkan dengan Alkitab. Amin. Kita tidak perlu dalil-dalil yang lain, kita tidak perlu tafsir-tafsir yang lain, karena Alkitab sendirilah yang membuktikan dirinya benar. Yes. Gitu Ibu. Dan juga begitu banyak tadi ya kesaksian yang ada yang laki-laki tadi siapa? Yang anak muda ya. Anak muda tadi, terus Ibu Love tadi, sungguh itu membuktikan bahwa di dalam iman kekristenan kita harus menggunakan akal.
menggunakan pikiran kita supaya kita benar-benar tahu, gitu Ibu. Dan untuk semua yang ada di room ini tentu mari gunakan akal sehat kita ya. Seperti yang memang di dalam Alkitab juga sudah dikatakan, seperti dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Jadi ya seperti tadi yang dikatakan begini begitu si dancing tadi ya, is okay ya, benar sekali bahwa kita tidak bisa memaksakan iman orang lain dan kita tugasnya hanya memberitakan firman Tuhan. Dan saya juga ingin mengkritisi tentang bahwa Alkitab di Amerika tidak boleh dibaca sama anak-anak. Amerika sebelah mana? Iya, sebelah mana? Negara bagian mana dulu? Iya, dalam artian kalau di dalam kekristenan justru anak-anak harus kita ajarkan membaca Alkitab untuk mengetahui, dan tidak ada di dalam Alkitab yang pengajaran yang porno. Justru saya bilang itu melengkapi, bahwa justru sangat balance ketika Alkitab kita berisi tentang hal yang buruk, hal yang baik, dan hal tentang surga. Jadi kita balance semua, nggak cuman hal baik saja. Akhirnya nanti ketika buruk dibilang baik juga. Bingung dibilang kok nggak pernah dikasih tahu. Ya? Nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Betul Ibu, dan seperti ya di Alkitab kita tadi yang Ibu baca tadi, ya memang benar. Itu salah satu didikan dan bukan porno, otak kita saja yang bikin porno gitu kan. Iya, otaknya yang baca aja yang dibuat porno. Kenapa? Orang ketika kita membaca Alkitab firman Tuhan dengan hati yang baik, pikiran yang baik, yang nggak ada yang bersifat negatif. Tidak ada yang bersifat porno, tidak ada yang bersifat ini. Bahkan kalau kita membaca sejarah di PL itu kan memang banyak yang kelihatannya kontra secara moral. Diperintahkan untuk membunuh, diperintahkan. Tapi karena itu masih di era teokrasi. Negara dengan agama disatukan. Betul, itu untuk mendudukan kuasa ini, dan banyak hal-hal yang demikian. Dan tetapi malam hari ini saya juga mau mengambil suatu hal yang indah seperti tadi saya kutip di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 18 tadi, bahwa bagi orang yang akan binasa, berita Injil atau berita tentang salib itu adalah kebodohan. Ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, itulah tadi bahwa apa yang dialami oleh teman-teman kita yang mau mencari Tuhan yang benar, Allah yang esa, pasti ketemu karena akan mendapatkan kekuatan Allah yang tiada taranya, tentunya tiada taranya. Dan itu yang Tuhan mau. Banyak tadi bilang agama warisan, dan sebenarnya saya sudah menyampaikan waktu saya ini, agama warisan ya memang kita nggak bisa milih mau lahir di suku apa, di agama mana. Iya. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hal yang sama, yaitu mencari kebenaran ya Bu ya. Iya betul, mencari Dia. Carilah aku, ya kan? Selagi masih bisa ditemui. Betul Ibu, dan benar sekali ya, karena ini adalah satu cara bagi kita untuk bagaimana kita menyatakan Injil itu. Alkitab satu-satunya firman Tuhan itu adalah kunci. Dan yang perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Kita bisa membandingkan semua Alkitab yang mengaku firman Tuhan dengan pengajaran Alkitab, standar moral yang paling tinggi hanya di dalam Alkitab. Dan itu sudah tentu Ibu mempelajari, kalau Ibu tadi bersaksi 20 tahun lebih ya. Apple to apple, satu-satu dibandingkan, dan Ibu menemukan Alkitab di mana di situ ketemu Allah yang maha adil, maha kuasa, maha segalanya tadi. Dan itu diceritakan dalam Alkitab. Dan benar sekali yang Ibu gambarkan bahwa Musa, kenapa dipilih Allah, dipakai Tuhan untuk menuliskan tentang permulaan zaman.
Karena Musa itu pribadi yang benar-benar dipakai oleh Allah, pribadi yang dekat dengan Tuhan pada masa itu. Dan pada zamannya Musa nggak ada orang yang nggak kenal Musa, karena dia membawa satu bangsa yang besar keluar. Nah, kalau itu ditulis bukan oleh Musa, pasti kredibilitasnya dipertanyakan. Iya. Dan pada masa itu ketika Musa menulis itu, orang yang sejaman dengan Musa tahu bahwa oh, orang Musa pernah ketemu sama Tuhan, ya nggak mungkin cerita ini dikarang oleh Musa, dan sangat sistematis yang demikian rupa. Sistematis. Ya, sangat sistematis yang sedemikian rupa dan lebih masuk akal karena lengkap, ya. Dan juga ini Pak Marturia, tulisan Musa kan banyak dikutip juga oleh nabi-nabi yang lain dan oleh para rasul kan? Dikutip. Ya, itu kan salah satu syarat bagi kita, bahwa bahkan dikutip oleh Tuhan Yesus, itu salah satu syarat bagaimana kitab-kitab PL itu masuk kanon. Yes. Itu sebagai salah satu syarat dikutip oleh penulis-penulis PB, dan bahkan dikutip oleh Yesus sendiri. Dan makanya kita tidak mengakui, maaf ini sedikit teologi tentang 7 kitab sisipan atau Deuterokanonika, karena memang tidak ada di situ tidak isinya disebut, ya. Tidak disebut dari dikutip, dan kita tidak menyangkal bahwa itu juga sejarah. Benar, itu sejarah, tapi itu bukan firman Tuhan. Itu. Nah, itu hal-hal yang mungkin malam hari ini bisa ini, dan kembali lagi bahwa sangat baik ya bahwa di room-room yang seperti ini kita memberikan pencerahan, karena percuma kalau Ibu tentu lebih banyak tahu tentang agama sebelah, tapi nggak usah kita bahas karena ya bukan nggak perlu ketika itu memang penuh dengan pengertian. Ya, betul Pak. Seperti itu Ibu, dan tentunya malam hari ini saya berterima kasih ya Ibu sudah izinkan saya untuk naik untuk berbagi tentang bagaimana kita sebagai pengikut Yesus Kristus itu mengimani firman Tuhan atau Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan yang tiada salah. Itu yang harus kita pegang teguh. Wajib, dan yang harus kita jadikan sebagai standar atau dasar iman kita. Yes. Itu yang bisa mungkin iman bisa tumbuh dari mana? Enggak bisa. Iman harus tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Mungkin seperti Ibu Love tadi melihat Yesus, puji Tuhan, ya bisa percaya pada Yesus, tapi hati-hati. Ya. Ibu tadi sudah ingatkan hati-hati. Nah, ini kembali Ibu Love mungkin kalau sekarang masih ini hati-hati, karena iblis tidak mau ini. Mungkin itu Ibu, bahwa ya kita semua di dalam Tuhan pun harus berhati-hati, karena itu kita harus cari terus kebenaran, kita cari dan jangan sampai menjualnya. Ya, seperti itu. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Iya, jadi kita beli, kita cari, kita usahakan ya, dengan akal kita untuk kita bisa teguh di dalam Tuhan. Mungkin itu Ibu yang dapat saya tambahkan atau saya bersaksi malam hari ini, dan mungkin banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita bahas. Jadi itu saja, karena waktunya juga sudah 00 nih. Sudah selamat pagi jadinya. Iya. Nah, terima kasih Pak Marturia ya, sangat memberkati sekali Pak ya. Sering-sering mampir ya Pak, sering-sering mampir ke sini. Baik Ibu, baik. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Maranatha. Maranatha. Teman-teman, luar biasa ya yang naik pada hari ini teman-teman ya, betul-betul sangat memberkati kita. Saya sebenarnya masih mau menaikkan teman-teman yang lain, tetapi berhubung waktu ya yang sangat membatasi kita, karena ini sudah menuju pagi teman-teman. Saya kira teman-teman di timur sana, di Indonesia Timur sana itu sudah subuh ya, subuh. Dan untuk kita semua juga harus beristirahat ya dari aktivitas kita pada siang hari ini. Jadi istirahat dulu ya teman-teman, supaya besok bisa beraktivitas kembali dalam keadaan yang segar bugar begitu ya.
cukup banyak firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan ya pada malam hari ini, kesaksian dari teman-teman kita yang sangat membangun iman kita ya, dan saya berharap semua yang kita dapatkan dapat menjadi suplemen ya untuk terus membuat kita bertumbuh di dalam iman yang benar ke arah Kristus ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu tetep layar. Kemudian terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi gift-nya. Dan juga sudah memberikan komentar-komentar yang luar biasa ya di kolom chat ini. Begitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Noverina Solihin, Maranatha.